melakukan ibadah hijrah. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan hadis ini, maka para sahabat mengetahui bahwa kota Madinah adalah kota yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat hijrah Rasulullah SAW. Sebelumnya Nabi pernah ke Taif. Taif dengan pemandangan yang indah, dengan tempat yang bagus. Kalau seandainya kita berandai-andai, kalau seandainya orang Taif mereka menerima dakwah Nabi SAW, maka markas kaum muslimin yang pertama adalah Taif, bukan Madinah. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak menginginkan Taif sebagai markas yang pertama. Allah menginginkan Madinah sebagai tempat hijrah Rasulullah SAW. Begitu juga ikhwatul Islam, ketika Nabi bermimpi, maka yang terbayang oleh Nabi SAW bukan Madinah. Seolah-olah Nabi membayangkan bahwa mimpi tersebut maknanya Allah perintahkan Nabi untuk hijrah ke Yamamah. Ada lagi yang menyebutkan ke Hijr atau ke tempat yang lainnya, bukan Madinah. Kemudian pada akhirnya Nabi mengatakan ternyata tempat yang Allah perintahkan kami untuk hijrah adalah Al-Madinah. Artinya apa? Berarti Allah yang memilihkan kota Madinah untuk hijrahnya Rasulullah SAW. Dan kita tahu Madinah itu adalah daerah yang wabah penyakit banyak di dalamnya. Orang-orang yang berasal dari luar Madinah, kalau mereka sampai di Madinah, minimal mereka akan merasakan kerumitan dan kesusahan. Paling tidak mereka akan sakit. Kenapa demikian? Karena memang Madinah merupakan tanah yang penuh dengan wabah. Makanya Madinah itu diambil dari kata-kata Yasrib. Nama Madinah itu adalah Yasrib. Dan Yasrib itu diambil dari dua kata. Ada yang menyebutkan kalimat Yasrib diambil dari kata tasrib, atau ada lagi yang menyebutkan kalimat Yasrib diambil dari kata-kata asur atau asar, dan kedua-duanya memiliki makna yang tidak bagus. Tasrib artinya adalah kebinasaan, kehancuran. Asar kalimat yang kedua artinya pembunuhan. Artinya kedua kalimat ini kalimat yang tidak bagus maknanya. Dari itulah kalimat Yasrib diambil. Makanya seketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, maka Madinah tidak lagi disebut dengan Yasrib untuk selama-lamanya. Dan kaum muslimin mereka tidak lagi pernah mengatakan kalimat Yasrib. Orang-orang yang mengatakan kalimat Yasrib itu adalah orang-orang munafikun di zaman Nabi SAW. Kaum muslimin mereka tidak lagi mau memanggil Madinah dengan kalimat Yasrib, karena Yasrib itu artinya tidak bagus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan di Al-Quran di dalam surah Al-Ahzab, وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. Wahai penduduk Yathrib, orang-orang munafikun memanggil penduduk Madinah dengan kalimat wahai penduduk Yathrib, seolah-olah mengingatkan mereka kepada penderitaan lama. Karena Madinah itu ikhwatul Islam dulu sebelum Nabi SAW datang ke sini, itu selalu terjadi pertikaian dan terjadi peperangan di antara satu dengan yang lainnya. Dan akhir daripada peperangan tersebut ada sebuah istilah atau peperangan yang dikenal dengan peperangan Bu'as. Bu'as ini terjadi 5 tahun sebelum Nabi ke sini, atau sebelum Nabi datang ke kota Madinah. Terjadi pertikaian yang luar biasa antara suku Al-Aus dengan suku Al-Khazraj. Kemudian orang Yahudi yang senantiasa memberikan provokasi, sehingga terjadi perburuan yang tidak berkesudahan, sehingga menyebabkan semua suku ini, terutama kabilahnya, ketuanya, pemukanya, semua mereka tewas dalam pembunuhan tersebut. Satu-satunya yang tersisa siapa? Satu-satunya yang tersisa adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul yang harus menjadi pemimpin? Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini ikhwatul Islam, tidak ada lagi yang tersisa dari pemuka orang Al-Aus dengan Al-Khazraj kecuali dia. Maka dia ingin dijadikan gubernur kota Madinah. Kemudian tiba-tiba datang Nabi SAW. Dengan kedatangan Nabi SAW, maka posisi Abdullah bin Ubay bin Salul yang tadi ingin menjadi pemimpin kota Madinah habis. Karena tentunya Nabi yang akan menjadi pemimpin. Maka itulah salah satu sebab dia tidak mau menerima dakwah Nabi. Dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia salat di belakang Nabi, dia ikut berpuasa juga, bahkan dia berjihad bersama Nabi. Tapi dia adalah tokohnya orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Apa sebabnya? Sebabnya karena dia dulu menjadi atau ingin diangkat menjadi pemimpin kota Madinah. Namun tiba-tiba Nabi datang ke kota Madinah, maka otomatis Nabi yang akan menjadi pemimpin di kota Madinah.
Artinya ikhwatul Islam, demikianlah keadaan yang ada di kota Madinah. Kota Madinah ini bukan kota yang aman dulunya. Secara strategis, keamanan tidak aman. Secara tempat, kota yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah, awbahu ardillah, kota yang paling banyak wabah penyakitnya. Sehingga ikhwatul Islam, kemarin kita ceritakan, sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, sudah terlebih dahulu ada beberapa sahabat Nabi yang hijrah ke kota Madinah. Siapa yang masih ingat yang pertama kali hijrah ke kota Madinah? Silakan. Yang pertama, Mus'ab bin Umair. Yang kedua, Abdullah bin Umi Maktum. Yang ketiga, Ammar bin Yasir. Yang keempat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kelima, Umar bin Khattab. Yang keenam, Bilal. Yang ketujuh, Masya Allah. Yang ketujuh ada yang menyebutkan 6 orang, ada yang menyebutkan 7 orang. Salah satunya adalah As'ad bin Zurarah. Jadi yang pertama kali hijrah ke kota Madinah, yang pertama ada 2 gelombang. Gelombang pertama adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, Mus'ab bin Umair dengan Abdullah bin Umi Maktum. Sehingga dengan mereka datang ke kota Madinah sebelum Nabi, maka mereka mengajarkan orang-orang Madinah Al-Quran. Sehingga mereka menerima dakwah, kemudian mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelahnya datang rombongan kedua, Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik, syakarallah lakum. Sedangkan Nabi ikhwatul Islam, Nabi belum lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Tapi Nabi sudah memberikan aba-aba kepada para sahabatnya untuk melaksanakan ibadah hijrah. Dan kemarin kita menyebutkan ibadah hijrah itu bukan ibadah yang mudah. Hijrah itu berat, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah, meninggalkan harta. Sehingga rata-rata mereka yang hijrah, mereka akhirnya menjadi fakir. Dan Allah pun mengatakan di dalam Al-Quran, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju, orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin, alladhina ukhriju, yang mana mereka diusir, dikeluarkan, min diyarihim wa amwalihim, mereka dipisahkan dari hartanya, dipisahkan dari kampung halamannya. Kenapa mereka melakukan yang demikian? Mereka ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, lari membawa agamanya. Sehingga hijrah ini ikhwatul Islam, kalimat yang berat dilakukan terkhusus oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang yang pertama kali hijrah, terutama orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, dan memang rata-rata orang muhajirin itu fakir. Karena setiap kali mereka akan meninggalkan Makkah, maka mereka meninggalkan semuanya. Sampai di Madinah mereka akan fakir. Maka Allah menyebutkan lil fuqara'il muhajirin, mereka lari dari Makkah menuju Madinah membawa agama, membantu baginda Nabi yang mulia, sehingga Allah pun akan memberikan kepada mereka hadiah yang terindah. Apa hadiah untuk orang-orang fakir? Terkhusus orang-orang muhajirin, mereka yang pertama kali bersama Nabi SAW lari membawa agama. Allah berikan kepada mereka hadiah. Yang pertama, mereka lah orang-orang yang pertama kali akan minum dari telaga Rasulullah SAW. Kita tahu ikhwatul Islam, pertama kali manusia dibangkitkan dan mereka merasa kehausan, dibangkitkan dalam seolah-olah kita baru dilahirkan, tanpa ada pakaian, tanpa disunat, tanpa ada sendal. Kemudian kita dibangkitkan dan matahari didekatkan. Kemudian ada telaga di sana, telaga yang paling indah milik Rasulullah SAW. Warnanya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis dari madu. Tempat untuk meminumnya, gelasnya terbuat dari emas, jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Tidak boleh satupun umat Nabi yang meminumnya kecuali orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang pertama kali meminumnya. Itu hadiah dari Allah kepada mereka, karena dulu mereka meninggalkan semuanya karena Allah. Kemudian apakah sampai di situ saja? Tidak. Setelah mereka berhasil meminum telaga Nabi SAW, mereka diberikan hadiah yang kedua. Apa hadiah yang kedua? Hadiah yang kedua, bahwa mereka menjadi orang yang kedua masuk ke dalam surga. Karena yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Rasulullah SAW. Setelahnya siapa? Sebelum semua manusia
maka yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah orang-orang muhajirin, terkhusus orang-orang fakirnya. Artinya apa, ikhwatul Islam? Kita di dunia banyak menghadapi hal-hal yang berat. Apabila kita melakukan sesuatu karena Allah, atau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka ingatlah, Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat Allah akan berikan yang terbaik. Dan kita harus ingat yang demikian, ikhwatul Islam, karena dunia ini adalah tempat di mana kita berjuang. Kita tidak akan pernah istirahat di dunia, enggak. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, kapan kita akan istirahat? Dia pun mengatakan, baru kita merasakan yang namanya istirahat kalau kaki kita ini sudah melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, baru ada kata istirahat di sana. Karena memang dunia ini butuh perjuangan. Belum lagi ibadah salat, belum lagi kewajiban ini, belum lagi kewajiban itu. Seorang muslim, seorang hamba Allah, ada kewajiban yang harus mereka lakukan. Dan dunia ini ada tempat di mana kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak akan mengumpulkan dua hal di dunia, dan Allah juga tidak akan mengumpulkan dua hal di akhirat. Atau Allah tidak akan mengumpulkan dua hal kepada seorang hamba. Apa maknanya? Mereka yang senang di dunia, yang bahagia di dunia, belum tentu mereka bahagia di akhirat sana. Tapi mereka yang takut di dunia, maka mereka tidak akan takut di sana. Apa maknanya? Mereka yang takut di dunia, kenapa mereka takut? Takut kalau seandainya mereka menjadi hamba yang durhaka. Takut kalau seandainya mereka tidak beribadah kepada Allah. Takut kalau seandainya mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mereka takut di dunia. Dengan rasa takut itulah mendorong mereka beribadah kepada Allah. Mereka melakukan semua kebaikan yang ada, sehingga kalau mereka meninggal, rasa takut ini tidak akan pernah lagi mereka dapatkan di akhirat sana. Karena Allah tidak mungkin mengumpulkan dua rasa takut. Orang yang takut di dunia tidak akan takut di akhirat. Tapi mereka yang tidak takut di dunia, maka mereka akan takut di akhirat sana. Dan kita lebih memilih takut di dunia agar kita bahagia di akhirat. Begitu juga dengan orang-orang muhajirin. Orang muhajirin di ikhwatul Islam, semua